Saudara-saudari Vincentian, saya mau teruskan renungan tentang spiritualitas Vincentian dan kita ingat bahwa dalam peraturan pastor-pastor Lazaris ada satu gambar yang sudah saya memperlihatkan. Dalam gambar itu ada Allah Tritunggal, ada Yesus yaitu anak Allah yang menjelma, ada Ekaristi, dan pas di bawah ada keluarga kudus. Dan ini memang gambar itu dibuat dengan dasar tentang keluarga kudus, dasar dari gambar atau lukisan yang dibuat oleh Louis de Marillac yang ada bakat untuk melukis, dan Louis de Marillac sendiri sudah ambil contoh dari pelukis lain. Kita nanti bisa lihat gambar itu, dan di situ kita lihat Maria, Yosef, dan Yesus yang sebagai keluarga. Yesus yang anak kecil yang tangannya dipegang oleh Yosef dan Maria. Dan dalam sekarang dalam rumah induk di Paris, di Rue de Sèvres, di tempat ruangan makan, ada satu lukisan besar dari Yosef dengan Yesus, lukisan yang dibuat oleh seorang bruder Lazaris, bruder François Carbonnier dari abad ke-19. Lukisan itu dibuat tahun 1848 dan lukisannya juga sangat bagus. Saya sayangnya tidak punya gambar yang cukup menarik, tetapi di sini ada sedikit. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa Santo Yosef ada tempat istimewa dalam spiritualitas Vincentian. Kita ingat bahwa kalau kita mendoakan doa harapan Israel, doa itu ditutup dengan Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Itu bukan kebetulan. Maka apa yang menarik Vincentius dalam Santo Yosef? Yang menariknya ialah bahwa Yesus taat kepadanya untuk menghormati, kata Vincentius dalam suatu konferensi dan dalam peraturan orang Lazaris, untuk menghormati ketaatan Yesus Kristus Tuhan kita yang diberi kepada kita dengan kata dan teladan. Kita lihat bahwa Yesus mau di dunia ini taat kepada Santa Perawan Maria dan Santo Yosef, dan kepada semua orang lain yang mempunyai wibawa. Dan maka oleh sebab itu kita juga mau taat kepada superior kita dengan melihat di dalam mereka Tuhan kita dan Tuhan Yesus juga. Maka dalam hal ini Santo Yosef disebut, dan dengan demikian dia disebut sebagai dia yang mau dicontohi sebagai orang yang ditaati oleh Yesus. Dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Dalam suatu konferensi
Santo Vincentius berkata, anak Allah walaupun dia tahu segala-galanya, dan dalam Santo Yosef dan Salam Maria dia mau dihormati, tetapi toh dia melayani mereka, dia mentaati mereka, ikut dalam kerja-kerja yang paling sederhana di dalam keluarga di Nazaret. Dan dikatakan bahwa dengan demikian dia makin bijaksana dan makin dewasa. Tidak segan mengerjakan hal-hal yang sederhana. Itu dalam hal itu meniru hidup Yesus Kristus yang selama 30 tahun hidup sebagai anak dari seorang tukang kayu. Seorang yang juga bisa ikut membersihkan rumah bersama dengan mamanya, ikut dalam semua kerja keluarga yang biasa. Maka dari situ Vincentius mau menekankan bahwa hal yang Yesus buat untuk orang tua secara duniawi tidak perlu kita anggap hina, tetapi justru perlu kita melihat ini sebagai dorongan untuk pertama menghargai kerja, sudah dikatakan, suatu juga yang sangat perlu kita renungkan. Dalam hal itu Vincentius mengikuti cara latihan-latihan rohani dari Ignatius de Loyola, di mana Ignatius de Loyola berkata bahwa kalau merenungkan satu teks kitab suci, coba masuk di dalamnya, bukan hanya ikut yang disebut, tetapi pikirkan, ya seandainya saya di situ. Dengan imajinasi, dengan membuat semacam skenario, semacam gambaran, melihat diri sebagai orang yang dalam keluarga di Nazaret. Saya ingat bahwa ketika Paulus ke-6 pergi ke Nazaret, dia membuat suatu renungan yang indah dengan berkata, di dalam keluarga itu kita bisa belajar banyak untuk menjadi orang pengikut Yesus yang benar dalam hidup sembunyi, hidup sederhana. Kalau Paulus ke-6 berkata itu pada masa kita lah, abad ke-19, ke-20, apalagi Vincentius dalam zaman di mana kerja tangan dianggap hina, pada zaman di mana orang-orang bangsawan hidup tanpa kotorkan tangan, di mana hanya orang miskin yang harus kerja dengan tangan. Vincentius menekankan Yesus sebagai anak Yosef, Yesus sebagai anak dari keluarga kecil di Nazaret, hidup seperti orang yang bekerja. Dan itulah yang dalam buku untuk peraturan orang Lazaris, buku yang diterbitkan tahun 1658, gambar keluarga kudus ditonjolkan. Sekali lagi, Allah Tritunggal, penjelmaan, Ekaristi, dan keluarga kudus. Maka jelaslah bahwa ini salah satu bagian dari spiritualitas Vincentian.
Dia berkata kepada sister-sister yang dari Putri Kasih, sister-sister, aturan kita berkata bahwa kita harus merenungkan rahasia atau misteri-misteri Yesus, kehidupan Yesus. Ya, berarti penjelmaannya, kelahirannya, kehidupannya di Nazaret, bagaimana dia mentaati ibunya yang suci, mentaati Santo Yosef, dan semua bagian-bagian dari kehidupan Yesus, anak Allah, sejak kelahiran sampai kematiannya, dan sesudah itu bagaimana dia naik ke surga. Oke, tetapi lewat semua yang sederhana ini, suatu cara sangat sederhana, sangat bebas untuk merenungkan semuanya itu. Dan dengan demikian dia berkata bahwa jiwa dalam hal itu diarah kepada kemuliaan Allah dalam suatu keadaan yang selalu rendah hati secara dalam, bukan untuk banyak mengerjakan hal-hal yang di luar yang nanti akan dipuji-puji, tetapi justru dengan menundukkan kemauan kita pada kehendak Allah. Dan dengan demikian, sejauh kita bisa, jangan membuat apapun kecuali kalau diyakinkan bahwa ini kehendak Allah. Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, namun dia tidak buat apapun tanpa nasihat dari bapa dan ibunya Yosef dan Maria waktu dia di Nazaret. Itu sesuatu yang sangat istimewa, dan dengan demikian kita bisa meniru mereka. Dan kepada seorang konfrater yang mau supaya menjadi orang yang istimewa, dia berkata, engkau mengajukan kesulitan engkau untuk berbicara dengan seorang yang namanya Tuan Watebled tentang apa yang bisa dibuat untuk mengatasi hubungan Yesus dengan ibunya Maria dan Yosef. Dan sesudah itu bagaimana Yesus juga selalu mau mendengar nasihat, mendengar pendapat dari murid-muridnya, pun dari ahli kitab suci, dari orang Farisi, dari orang-orang yang dari pemerintah, mau mendengar, bukan mentaati secara budak, tetapi mendengar. Untuk Vincentius, anak Allah, memang tentu jauh di atas Maria dan Yosef dan yang lain, tetapi dia justru mau membagikan hidup dengan mereka. Dan dalam hal ini Vincentius sebagai orang yang membaca kitab suci secara bebas dan secara kreatif, sungguh-sungguh melihat bahwa konfraternya yang ada keberatan mendapat nasihat atau bertukar pikiran dengan orang tertentu karena dianggap tidak sederajat, dan justru kata Vincentius, dengarkanlah dia. Dan kepada Putri Kasih dia berkata, kalau saudari-saudari mau menjadi Putri Kasih yang sejati,
harus buat seperti yang dibuat oleh Yesus di dunia ini. Dan apa yang dia dibuat? Sesudah menekankan kemauannya, menundukkan kemauannya dengan bertaat, mentaati Santa Maria dan Santo Yosef, ia selalu bekerja demi sesama dengan mengunjungi mereka, dengan memberi obat kepada yang miskin, dengan memberi ajaran kepada orang yang perlu diajar untuk diselamatkan, tetapi selalu dengan berdialog, mendekati, bukan datang dari atas. Keluarga kudus secara Yesus yang selalu mau dekat, mau mendengar, mau menukar pikiran. Saya katanya kepada konfrater-konfraternya, saya pikir bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu lihat bagaimana anak-anak perlu taat kepada orang tuanya. Dan dengan demikian, kalau tentu orang tuanya melawan panggilan orang anaknya, ya tentu anak harus ikut panggilan, bukan ikut orang tua. Tetapi toh Tuhan kita Yesus Kristus selalu tinggal bersama dengan Maria dan Yosef dan selalu bergaul dengan mereka. Orang tuanya tentunya orang saleh, orang suci, selalu ikut apa yang panggilan dari anak mereka, anak yang ilahi. Mereka menyesuaikan aksinya, tindakannya dengan kebijaksanaan dari anak mereka, tetapi toh mereka tetap orang tua. Sehingga Yesus tetap mau diikuti, mau mengikuti mereka. Maria dalam Yohanes ada sejak permulaan di Kana sampai di dekat kaki salib, dan Yesus memperhatikan Maria yang berkata habis anggur. Yesus memikirkan nasib Maria ketika dia akan mati dengan menyerahkannya kepada anak murid yang dikasihi Yesus. Ini juga tentu Yosef sudah tidak ada lagi menurut yang kita kirakan, tetapi toh lihat caranya mereka sungguh-sungguh menjadi pendamping Yesus. Dan dari segi itu perlu kita selalu pikirkan orang yang diletakkan Allah dekat kita, orang tua, kaum keluarga, kerabat, orang-orang yang kita temu karena tugas kita, bukan orang yang harus kita bergaul dengan mereka karena tugas, tetapi sungguh-sungguh merasa bahwa mereka di situ untuk menolong kita untuk menemukan kehendak Allah. Sungguh-sungguh diletakkan oleh Allah supaya kita maju dalam kebijaksanaan, maju dalam pengetahuan tentang kehendak Allah. Dan dalam hal itu Yosef selalu dianggap sebagai dia yang bisa kita mohon supaya dia mendampingi kita. Waktu kongregasi mulai dengan berkembang, maka Santo Yosef diambil sebagai pelindung,
Vincentius menjelaskan kepada Etienne Blatiron yang direktur atau superior di Genoa di Italia, supaya dia sungguh-sungguh mohon dari Allah melalui Santo Yosef panggilan-panggilan untuk misi. Dia katakan, pada permulaan tentunya kami tidak mau minta supaya Allah kirim tenaga baru. Kami serahkan kepada Allah. Tetapi sekarang, karena tugas semakin banyak, kita mau minta supaya Allah mengirimkan pekerja-pekerja ke kebunnya untuk tuaiannya. Tetapi kita mohon itu melalui Santo Yosef. Itu sebabnya doa untuk panggilan harapan Israel ditutup dengan Santo Yosef, doakanlah kami. Kalau mau membuka seminari juga di Paris, dia berkata bahwa perlu minta pertolongan Santo Yosef untuk itu. Dan kepada beberapa orang lain, Baro di Afrika Utara dan orang lain, dia selalu menekankan itu. Yosef sebagai contoh dari yang membina Yesus, bisa menjadi juga dia yang akan menjamin panggilan-panggilan. Itu laku untuk semua anggota keluarga Vincentian. Kita semua memerlukan tenaga. Kaum awam, sister, bruder, pastor, masing-masing sesuai dengan aliran dan dengan komunitas kita. Mohonlah supaya Vincentius memberi kepada kita semangat untuk berdoa melalui dan dengan pengantaran Santo Yosef untuk diberi kepada kita tenaga-tenaga yang serupa dengan Yesus akan mau memperhatikan kaum miskin. Yesus dalam keluarga kudus sudah hidup begitu sederhana, sehingga kemudian hari dia tetap akan merasa dekat dengan orang sederhana. Itu Yesus lahir, kata Vincentius dalam suatu surat, Yesus lahir dalam keluarganya, dalam negaranya, pada suatu masa yang sangat sulit. Dan memang masa Yesus lahir di Palestina, ingatlah bahwa waktu itu dijajahi oleh Romawi dan seterusnya. Waktu lahir dia terpaksa lari karena Herodes mau membunuhnya, dan Yosef yang atur itu. Sesudah itu pulang ke Nazaret, dia menjadi orang dewasa di bawah bimbingan orang tuanya, yaitu Yosef dan Maria, dengan hidup secara tersembunyi, bukan hidup yang di depan umum hebat-hebat, tetapi hidup sederhana sebagai orang kampung, dengan merindukan hidup sederhana dari Yesus. Kerjanya bersama dengan Yosef yang sangat menarik untuk Vincentius, yang dulu sebagai petani, dulu juga menjaga ternak-ternak dari bapaknya. Maka dia pikirkan bahwa walaupun Yosef dari keturunan Daud, namun dia hidup sebagai orang kecil. Dan
Hal ini membuat Vincentius dengan imajinasinya bisa melihat bahwa antara keturunan Daud yang ditekankan dalam Matius, Yosef harus ambil Maria supaya anak yang akan lahir bisa disebut dari keturunan Daud, tetapi sekaligus Yosef petani atau tukang kayu, bukan bangsawan. Kita tahu bahwa selama Yesus tinggal di tempat Yosef dan Maria, kata Vincentius dalam suatu konferensi kepada Putri Kasih, dia hidup dengan kerja tenggan untuk dapat makanan. Dan waktu dia mulai berkhotbah, dia hidup dari derma yang diberikan oleh Maria Magdalena dan wanita-wanita lain yang ikut. Dan dengan demikian, dia dengan murid-muridnya menggantungkan diri dari belas kasihan atau kebaikan hati orang itu. Katanya, orang Kapusin menyatakan kemiskinan mereka dengan membuat dan memakai pakaian dan sepatu yang sangat sederhana. Mereka pikir bahwa mereka bisa menghormati kemiskinan Yesus Kristus dengan hidup sebagai orang miskin. Dan memang hal itu dibuat dan buat Allah senang. Apalagi kita yang harus kerja dengan orang miskin, perlu dekat dengan mereka. Ingat asal usul dari Yesus, anak petani, anak tukang kayu. Maka dari situ, karena doa adalah sangat penting, dia ingat bagaimana Yesus berdoa bersama dengan Yosef dan Maria pergi ke Bait Allah, dan bagaimana waktu pergi ke Bait Allah justru ditinggalkan dan pasti merasa cemas. Ini imajinasi dari Vincentius tentang kisah itu, dan merasa lega waktu Maria dan Yosef datang menjemputnya di Bait Allah. Memang dalam teks Lukas dikatakan, apa sebab kamu mencari aku harus berada di dalam rumah Bapakku, tetapi dilanjutkan, sesudah itu dia pulang bersama dengan mereka dan taat kepada mereka. Vincentius merenungkan hal itu, dan dengan demikian dia sungguh-sungguh mengajar kita untuk sederhana dalam kontak dengan orang lain, sederhana dengan meminta nasihat mereka, bukan hanya membawa kebijaksanaan kita dan aturan kita, seperti Yesus dengan Maria dan Yosef.